dan nanti teman-teman kalau ada hal yang belum jelas boleh ditanyakan. Oke, tema kita adalah kekristenan dan keadilan sosial. Di dalam judul ini paling tidak ada dua variabel yang kita akan renungkan, yaitu kekristenan. Dan dalam hal ini saya mau mengerucutkan problem yaitu teologi Kristen. Mengapa teologi? Karena saya adalah teolog, ya. Saya bukan pendeta gereja dalam arti saya bekerja di gereja, begitu. Saya juga bukan tokoh di LSM yang Kristen. Saya belajar, saya menjadi pengajar juga di bidang teologi. Jadi saya dalam hal ini cukup menguasai hal-hal yang sifatnya teologis, ya. Dan kita akan mengerucutkan juga ini yang kita bahas adalah teologi Kristen. Itu variabel yang pertama. Nanti kita akan lihat lagi apa itu teologi Kristen. Yang kedua bicara mengenai keadilan sosial. Oke. Nah, variabel yang kedua ini mengenai keadilan sosial ini, teman-teman, ini juga harus jelas. Kita akan bertanya juga mengenai adakah keadilan yang tidak sosial, gitu kan? Adakah keadilan yang sifatnya itu privat saja? Nah, kalau keadilan itu privat, maka apa bedanya keadilan dengan keinginan bagi saya yang saya anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang baik, yang mulia, demikian. Maka kita akan melihat ini ya, dua variabel ini terlebih dahulu. Itu hal yang pertama. Yang kedua adalah saya nanti akan berikan cara bagaimana kita kemudian memberi diri kita untuk lebih sensitif mengenai isu-isu keadilan sosial. Sekali lagi, saya tidak akan masuk terlalu dalam kepada kasus-kasus, tetapi saya akan lebih memberikan cakrawala, horizon, cara berpikir, untuk teman-teman bisa mencoba menerapkan dimanapun nanti teman-teman berada. Oke, jadi saya tidak akan bicara di sini mengenai Omnibus Law, itu bukan bidang saya tidak akan bicara mengenai korupsi, saya tidak akan bicara mengenai seksualitas, tetapi saya akan lebih bicara mengenai kalau kalian bicara mengenai isu keadilan sosial, paling tidak ini yang harus ada dan menjadi bahan pertimbangan. Oke. Dan yang ketiga nanti kita akan buka Q&A. Oke, teman-teman ya. Itu yang pertama. Nah, itu yang kita mau bahas maksud saya. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai kekristenan terlebih dahulu. Apa itu kekristenan? Apa itu kristianitas? Apa itu teologi Kristen? Oke. Kekristenan tentu saja kita bisa bilang bahwa ini adalah sekelompok orang yang mengikuti Yesus Kristus. Maka dia disebut Kristen. Orang-orang Kristen adalah pengikut Kristus. Orang-orang Kristen adalah murid Yesus. Orang-orang Kristen adalah mereka yang mengikuti guru mereka, teladan mereka, model mereka. Kita bisa perdalam lagi bahwa orang-orang Kristen adalah mereka yang sudah ditebus oleh karya Kristus, baik di dalam kematian maupun kebangkitannya. Itu, ya. Orang-orang yang bukan hanya menerima karya itu, tetapi juga di dalam kehidupan mereka, mereka ingin meniru, memodeli pekerjaan, perkataan, dan tindakan-tindakan Yesus Kristus. Dalam era-era awal, kalau kita membaca Kisah Para Rasul misalnya, orang Kristen tidak disebut Kristen. Pertama-tama. Justru sebutan Kristen itu kita tahu adalah sebutan hinaan. Yang pertama yang kita ketahui di dalam Kisah Para Rasul, orang Kristen disebut sebagai pengikut jalan itu, followers of the way. Apa itu jalan? Nah, di sini penting teman-teman untuk kita memahami konsep jalan. Di dalam Yudaisme, jalan itu adalah istilah lainnya halakha. Halakha itu apa? Jalan yang bicara mengenai perubahan karakter. Bicara mengenai
nilai-nilai yang muncul setelah orang itu masuk menjadi bagian dari sebuah komunitas Yahudi. Maka ketika seseorang menjadi bagian dari komunitas itu, orang akan diajar, akan diajak, akan dimotivasi untuk hidup seturut dengan nilai-nilai yang ada di dalam komunitas tersebut. Nah, pada zaman-zaman awal, orang-orang Yahudi sebagian menjadi orang Kristen. Ada yang menjadi Kristen. Oke, tapi mereka tetap mengikuti hal tersebut. Sehingga dalam bayangan mereka, Mesias itu tidak lain dan tidak bukan adalah dia yang mengajak, yang memotivasi, yang mendorong umatnya untuk hidup seturut jalan yang dikehendaki oleh Allah. Jalan yang dikehendaki oleh Allah itu jalan yang seperti apa? Kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat di dalam tanah Alkitab Ibrani misalnya. Yaitu jalan yang ditentukan oleh Allah perjanjian sendiri. Oke. Jadi bicara mengenai keadilan itu tidak bisa dipisahkan dari jalinan yang disebut sebagai ikatan covenant, teman-teman. Gitu ya, ikatan covenant. Jadi bicara mengenai keadilan, kita harus kembali kepada apa itu kesejatian dari covenant itu. Dan covenant itu, umat perjanjian, ikatan perjanjian itu baru muncul ketika, kita lihat, sudah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, namun baru mewujud ketika orang Israel berada di dalam penindasan di bangsa Mesir, dan kemudian mereka dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Oke. Nah, di situ kita melihat Allah pertama-tama dilihat sebagai dia yang membebaskan umatnya dari opresi, dari penindasan. Oke. Kembali, covenant, ikatan perjanjian diwujud nyatakan pada Perjanjian Lama. Kita melihat kisahnya ketika Allah membebaskan umatnya dari perbudakan. Dan kemudian Allah memberikan hukum di Sinai, Keluaran pasal 32. Oke. Nah, hukum ini bukan kemudian peraturan yang mengikat, yang ketat, yang kemudian itu mematikan orang untuk beragama, boleh ini, boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tetapi sebenarnya hukum ini mengatur bahwa kamu adalah umat Allah. Makanya kalau kita melihat Keluaran, Ulangan misalnya, berkali-kali diulang-ulang pernyataan, akulah Allah yang telah membebaskan kamu. Akulah Allah yang telah membebaskan kamu. Identitas Allah, perjanjian digarisbawahi sebagai dia yang membebaskan umatnya dari belenggu penindasan, dan belenggu penindasan ini, kalau kita melihat, itu identik dengan kematian. Oppression in any of its forms means death. Oke, penindasan itu artinya adalah kematian. Nah, kalian melihat kembali ke Perjanjian Baru, umat yang mengikuti Kristus, orang-orang yang mengikuti Kristus mengenal dan diingatkan kembali ini, bahwa di dalam Kristus mereka melihat pembebasan Allah itu diwujud nyatakan lewat Sang Mesias Yesus, lewat kebangkitan dan kemenangannya atas kematian. Di situ mereka melihat bahwa Allah tidak tinggal diam. Allah yang dahulu membebaskan umatnya dari perbudakan, sekarang membebaskan anaknya yang tunggal itu dari kematian. Itulah sebabnya, teman-teman, kalau kita melihat Roma pasal 1, ayat 1-4, Yesus sebagai Mesias itu ditandai dengan satu, sebagai seorang manusia, dia adalah keturunan Daud, tetapi secara roh, dia adalah sosok figur satu-satunya orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Oke, jadi kemesiasan Yesus Kristus itu karena dia dibangkitkan Allah dari kematian. Nanti mungkin ada pertanyaan, yang benar Yesus bangkit atau Yesus itu dibangkitkan? Well, itu
pertanyaan yang lebih rumit lagi bicara mengenai kristologi, tetapi di dalam kitab suci, kalau kita meruntut dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, teman-teman, ini bicara mengenai Allah, tindakan Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Oke, Allah yang tidak meninggalkan umatnya, Allah yang membela umatnya. Allah yang justru menghidupi dan konsisten selalu dengan apa yang di dalam perjanjian lama itu disebut sebagai righteousness. Oke, chesed, kasih setia Allah. Oke. Dan Allah yang seperti ini mewujud nyatakan kasih setianya, baik di perjanjian lama pada waktu orang Israel itu dibebaskan, tetapi juga di perjanjian baru ketika Yesus anak Allah ini dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, kita masuk ke sana dulu. Dengan kata lain, ketika kita bicara mengenai keadilan, kekristenan, di mana sebenarnya pusat dari kekristenan itu? Kekristenan pusatnya adalah dari Allah yang bertindak, Allah yang tidak tinggal diam, Allah yang membela, Allah yang membebaskan, Allah yang memerdekakan umatnya dari semua belenggu, semua penindasan, semua opresi, karena belenggu, opresi, penindasan ini tidak lain dan tidak bukan artinya atau identik dengan kematian. Dengan kata lain, kalau begitu, Allah yang diberitakan di dalam iman Kristen adalah Allah yang mencintai hidup. Dan karena dia adalah Allah yang mencintai hidup, dia akan berjuang untuk mereksa kehidupan. Dan karena dia berjuang untuk mereksa kehidupan, maka di mana ada kematian, ada ancaman-ancaman terhadap kehidupan, Allah akan membela yang dalam bahaya itu. Oke? Itulah sebabnya dari awal sampai akhir Allah kita lihat berjuang untuk menegakkan kehidupan. Itu tujuannya. Ya, teman-teman. Itu tujuannya. Jadi bicara mengenai kehidupan ini tidak bicara semata-mata secara sempit hanya pada kehidupan kekal, kehidupan yang di atas surga sana, kehidupan setelah kita mati. Enggak. Tapi Allah yang hadir di dalam sejarah, Allah yang berkarya di dalam sejarah dari mulai awal sampai akhirnya. Dan Allah ini yang bergerak untuk membuat sejarah itu berada di dalam rengkuhan, perlindungan, dan direksa oleh Dia sehingga sejarah manusia itu pun tetap merupakan sejarah yang menghidupkan semuanya yang berada di dalam Dia. Nah itu, ya. Jadi Allah yang kita kenal adalah Allah yang mencintai kehidupan dan Allah yang membela kehidupan. Dan di mana kehidupan dalam bahaya, Allah akan berpihak kepada yang sedang berada di dalam bahaya kematian itu. Oke? Nah, ini kekristenan, teman-teman. Dan kalau kita melihat inti dari kekristenan itu, kita melihat ada pribadi, tiga pribadi, satu Allah yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus, tidak lain dan tidak bukan. Pribadi ini berkelit-kelindan satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk mereksa kehidupan. Untuk mencintai kehidupan. Ini adalah Allah yang berkarya dari awal sampai akhir. Untuk apa? Untuk menjaga kehidupan. Itulah sebabnya sejak awal Allah hadir di dalam penciptaan dan sampai pada akhirnya Allah Trinitas hadir juga ketika segala sesuatu mencapai puncaknya. Konsumasi, pemenuhannya. Oke. Efesus pasal 1 ayat 10 dikatakan yaitu ketika segala sesuatu dipersatukan di dalam Kristus Yesus. Efesus 1 ayat 10. Nah,
Saya melihat ini, teman-teman, ya ini gambaran dari kekristenan. Nah, lalu yang kedua, kita bicara mengenai keadilan sosial. Oke. Nah, keadilan sosial ini saya ingin teropong juga sekarang di dalam terang teologi. Bagaimana teologi Kristen itu memahami keadilan sosial. Ada beberapa teori sebenarnya mengenai keadilan, paling tidak kita bisa sebut. Satu, yaitu teori utilitarianisme. Oke. Utilitarianisme itu adalah begini. Well, sesuatu itu bisa disebut adil, tetapi juga adil menurut siapa? Oke. Nah, teori keadilan menurut utilitarianisme akan mencoba berusaha untuk mewujudkan keadilan untuk common good, yaitu kebaikan bersama. Akan tetapi, kalau kebaikan bersama ini sulit dicapai, orang harus memilih. Oke? Pihak-pihak yang membuat kebijakan ini harus memilih. Nah, kalau begitu, orang harus memilih berarti dia akan melihat derajatnya. Kalau memang yang lebih banyak mendapat manfaat dari keadilan tersebut, dengan kata lain, ada segelintir orang yang harus tergeser, tersisih oleh karena konsekuensi dari tindakan adil ini, ya nggak apa-apa. Pokoknya paling tidak lebih banyak yang merasakan keadilan. Dan dari situ kita bisa melakukan perubahan. Itu prinsip utilitarianisme keadilan, ya, menurut utilitarianisme. Yang kedua, teman-teman, keadilan menurut paham distributif. Jadi, paham distributif ini begini, bahwa keadilan itu adil untuk semua orang tanpa terkecuali. Oke. Semua orang seharusnya menikmati keadilan yang sama. Kenapa? Karena dunia ini diciptakan atau dunia ini ada untuk semua orang. Sekali lagi, ini paham distributif ini nggak Kristen ya. Utilitarian tadi juga nggak harus Kristen. Nah, tapi kita melihat di sini paham distributif ini mengatakan bahwa keadilan itu objektif dan keadilan itu diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali dan semua orang sama mendapatkan keadilan yang setara, yang sederajat. Oke, ini bukan dan ini tidak sama dengan prinsip Marxisme, keadilan menurut Marxisme, keadilan menurut sosialisme yang salah dimengerti seringkali sebagai keadilan yang sama rasa, sama suka, ya. Itu bukan seperti itu, teman-teman. Ya, prinsip Marxisme juga bukan seperti itu. Oke. Tapi prinsip keadilan kembali kepada distributif tadi, pandangan distributif. Semua orang menikmati keadilan yang sama. Nah, karena itu, kalau ada yang tidak menikmati keadilan yang sama, maka kita harus cek, kita harus perjuangkan supaya dia mendapatkan keadilan yang sama. Caranya bagaimana? Yang lebih, dia harus berani berbagi. Begitu. Oke, supaya apa? Supaya terjadi keadilan yang distributif ini. Nah, itu yang kedua. Lalu ada keadilan yang sifatnya itu retributif. Retributif itu keadilan kalau ada yang salah maka dia dihukum. Nah, ini yang banyak dan kita sudah banyak mengenal ini. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, menyalahi aturan, membahayakan orang, dia kena hukuman. Itu kan? Ini prinsip retributif. Oke, kita lihat di sana. Nah, bagaimana dengan kekristenan? Atau sebelum itu, ada satu pandangan lagi, teman-teman. Ada satu pandangan lagi adalah yang menentang paham utilitarian, tetapi juga menentang paham distributif. Nah, sekali lagi ya, baik utilitarian, distributif, maupun retributif, itu banyak juga dipakai oleh orang-orang Kristen.
Ada banyak orang-orang Kristen memakainya, mengapropriasinya. Nah, tetapi bagaimana dengan paham yang menentang utilitarian dan distributif ini? Begini. Nah, paham yang menentang ini begini, teman-teman. Dia melihat bahwa distributif itu bagus, sudah bagus, karena distributif menentang paham utilitarian. Nggak bisa kalau kita bicara mengenai common good dan dengan demikian kita mengorbankan sebagian kecil orang demi common good, itu tetap bahaya, itu tetap nggak adil. Oke, karena itu harus ada prinsip yang sama terlebih dahulu bahwa kita manusia itu punya derajat, harkat, dan bagian yang sama, yang setara untuk semua orang. Nah, pandangan yang ketiga atau yang keempat tadi ya setelah di retributif tadi mengatakan begini, kita harus melihat bahwa tiap-tiap manusia itu beda, ada perbedaan. Nah, ini yang disebut sebagai prinsip difference, ya, prinsip justice as difference. Jadi paham keadilan itu masing-masing beda, teman-teman. Antara laki-laki dan perempuan saja itu berbeda. Nah, ini memang dikembangkan oleh ahli teori political science yang perempuan. Dia seorang feminis. Oke, dan dia melihat laki-laki nggak bisa disamakan dengan perempuan. Cara berpikir laki-laki dan cara berpikir perempuan berbeda. Kekuatan laki-laki dan kekuatan perempuan berbeda. Nah, kalau dari hal yang kecil saja ini kemudian dikatakan semua manusia sama, di mana samanya? Justru perbedaan itu harus kita pahami. Dan karena masing-masing orang itu berbeda, kita lihat laki-laki dan perempuan, aku sama engkau, itu tidak pernah hidup dalam isolasi. Kita tidak akan pernah hidup terpisah satu dengan yang lainnya. Kita selalu hidup di dalam komunitas. Kita selalu hidup berkelompok. Kita selalu berada di dalam struktur. Kita selalu berada di dalam jalinan satu dengan yang lain. Karena itu, kita harus melihat di mana jalinan-jalinan ini menciptakan keadilan, tetapi di sisi yang lain kita juga harus waspada kalau struktur jalinan-jalinan ini kemudian menciptakan ketidakadilan. Oke, makin harmonis sebuah struktur, maka tidak ada yang ditinggalkan. Akan diperhatikan. Walaupun dia berbeda dengan yang lain. Nah, prinsip yang ketiga ini, justice as difference ini, teman-teman, tidak mendaku bahwa semua orang itu sama rasa, sama suka, dan diberi hak-hak yang sama seperti yang lain. Totally egaliter. Enggak. Tapi kita harus melihat perbedaan masing-masing pribadi, individu, tetapi berada di dalam sistem, di dalam struktur. Nah, bagaimana dengan kekristenan kalau begitu? Ya kan? Bagaimana dengan kekristenan? Kekristenan menawarkan cara pandang, saya akan mulai dari Perjanjian Baru di sini. Kekristenan mulai dari cara pandang kerajaan Allah. Silakan melihat misalnya Markus pasal 1. Markus pasal 1, teman-teman melihat bahwa Injil ini dibuka dengan inilah Injil Yesus Kristus anak Allah. Dan kemudian dibuka oleh Yohanes Pembaptis yang memberitakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Injil berisi mengenai berita mengenai kerajaan Allah. Apa pentingnya kerajaan ini? Oke, sangat penting, teman-teman. Karena apa? Karena pada waktu Yesus hidup, karena pada waktu Injil ini ditulis, karena pada waktu para rasul itu berada di dunia,
Mereka berada di dalam penjajahan bangsa Romawi. Oke. Jangan diartikan teman-teman bahwa bangsa Romawi itu tidak adil. Tidak punya konsep keadilan. Mereka punya konsep keadilan. Yang namanya hukum, Romawi itu ketat. Dan Romawi akan menjamin hak-hak tiap-tiap warganya untuk menikmati yang sama. Nah, kalian bisa melihat ini ya, resonansi atau gema dari paham distributif dalam pemerintah Romawi. Jadi jangan dipikir teman-teman bahwa pemerintah Romawi itu kejam, keji, seperti Nero, ya kan Nero itu kemudian dijadikan semua model untuk para kaisar Roma begitu, yang bengis begitu. Enggak, enggak. Justru Roma itu toleran sekali. Roma itu ingin mewujudkan keadilan untuk semua warganya. Dan Roma juga tidak peduli kalian mau menyembah dewa apa. Ada istilah teman-teman bahwa di Roma itu selalu ada satu tempat untuk dewa yang baru. Jadi mereka tidak concern dengan apa yang kamu sembah, apa yang para warganya itu sembah. Oke. Mau menyembah Yesus sebenarnya nggak apa-apa asal tidak membahayakan kehidupan sosial. Nah, akan tetapi keadilan ala Romawi ini hanya bisa dicapai kalau Roma menang. Menang atas perang. Dan kemudian Roma menundukkan wilayah jajahan itu, dan kemudian semua wilayah jajahan itu berada di dalam kuasa Romawi. Harus ngikut aturan Romawi. Konsekuensinya, kalau nggak ikut aturan Romawi, maka mereka akan sengsara atau dihukum. Dibuka oleh prinsipnya adalah, sekali lagi teman-teman di sini, keadilan menurut Romawi itu adalah, lu tunduk ke gue. Kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus sangat-sangat berbeda. Ini adalah kerajaan yang sebenarnya saya tidak terlalu suka memakai kerajaan karena gayanya berbeda sekali. Tetapi oke, kita akan tetap memakai kerajaan, istilah kerajaan, dalam pemahaman bahwa ini adalah kerajaan, ini adalah tatanan. Saya lebih suka memakai itu. Ini adalah tatanan yang dipimpin oleh Allah, mewujud di dalam Sang Mesias. Ini tatanan di bawah kekuasaan Allah dalam pimpinan Sang Mesias. Oke. Dan di dalamnya kita hidup di dalam kebenaran. Oke. Dan kebenaran itu bukan aturan, tetapi adalah pola-pola kehidupan seperti Sang Mesias. Yang ditandai seperti apa, teman-teman? Contoh yang paling jelas adalah Markus pasal 10 ayat 42 sampai 45. Pemimpin-pemimpin, raja-raja, bangsa-bangsa melakukan pemerintahannya dengan tangan besi. Lalu Yesus katakan, tetapi tidak demikian di antara kamu. Barang siapa mau menjadi besar, dia harus menjadi yang kecil. Barang siapa mau menjadi yang mulia, dia harus menjadi hamba atas semua. Markus 10 ayat 45, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi banyak orang. Prinsip kehidupan di dalam kerajaan Allah yang ditawarkan oleh Yesus adalah kehidupan yang diberikan kepada sesama. Dan kalau konsekuensinya dia kehilangan kehidupan, seseorang menjadi kehilangan hidupnya, kehilangan nyawanya, maka itu adalah prinsip yang harus dipegang. Oke. Nah, ini gaya yang sangat berbeda
dari kerajaan Allah. Dan karena itu, teman-teman, gaya ini yang kemudian memang menghidupi yang hidup di dalam murid-murid Kristus. Kalian bisa melihat Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Injil-Injil itu, prinsip-prinsip ini yang dihidupi. Karena itu, kita melihat juga Yesus menciptakan sebuah komunitas yang kecil yang berada bukan di bawah, di sekitar dia, komunitas para murid. Siapa yang paling tertinggi di sana? Petrus sebagai yang dikatakan pemimpinnya? Tidak. Tapi ini adalah komunitas yang kecil, komunitas yang sama, komunitas yang saling berbagi. Petrus dengan Yohanes, dengan Yakobus, dengan Yudas, dengan Matius, dengan Filipus, berbeda masing-masing. Mereka punya karakter yang berbeda. Tetapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu terjalin satu dengan yang lain, dan ada memberi diri sebagai modelnya di sana. Oke. Dan komunitas ini tidak semata-mata hidupi hanya oleh karena prinsip benar dan salah. Bukan prinsip hukum, ini yang harus dikerjakan, itu yang nggak boleh dikerjakan. Oke? Nah, dengan demikian, bicara mengenai keadilan sosial di dalam prinsip kerajaan Allah adalah, teman-teman, seberapa banyak kita mau berbagi. Nah, itu. Seberapa banyak hidup kita bagikan kepada orang lain. Oke? Nah, itu yang kedua, teman-teman. Sekarang kita akan masuk kepada selanjutnya ya. Bagaimana metodologinya? Bagaimana metodenya kalau kita itu mau melakukan keadilan sosial? Nah, saya akan pakai pendekatan teologi pembebasan di sini. Teologi pembebasan yang pertama digemakan di konteks Amerika Latin di abad ke-20, pertengahan abad ke-20, nah, khususnya di kalangan gereja Katolik pasca Konsili Vatikan II. Nah, Konsili Vatikan II itu terjadi pada tahun 1962 sampai 1965. Dan teman-teman, di Konsili Vatikan II itu ada hal yang sangat prinsip, yang sangat penting, yang memang membuat orang itu bergairah luar biasa. Yaitu apa? Satu prinsip yang ditekankan oleh para bishop yang bersidang pada waktu itu, membaca tanda-tanda zaman. Pekalah dengan tanda-tanda zaman. Signa temporum. Dan umat Allah, pengikut Kristus, gereja harus bisa membaca tanda-tanda zaman itu. Nah, tanda-tanda zaman ini akan berbeda satu konteks dengan konteks yang lain. Maka gereja Katolik tidak kemudian menunjukkan bahwa ini yang harus dikerjakan oleh gereja. Prinsip besar dan aturan yang harus dikerjakan untuk mewujudkan keadilan. Enggak. Tetapi membaca tanda-tanda zaman itu harus dilakukan oleh satu konteks dengan konteks yang lain mungkin berbeda. Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuannya adalah gereja harus mewujudkan dirinya sebagai sakramen Allah bagi dunia. Apa itu sakramen Allah? Apakah kemudian gereja di mana-mana melakukan sakramen, membaptis orang, terus kemudian memecahkan roti, atau kalau dalam Katolik itu 7 sakramen? Enggak, teman-teman. Sakramen itu berarti mewujudkan kehadiran Allah. Menjadi manifestasi Allah dimanapun mereka berada. Nah, setelah Konsili Vatikan II tahun 65, maka tahun 68 sekelompok uskup dari
negara-negara Amerika Latin, itu Amerika Tengah dan Amerika Selatan yang berbahasa Spanyol dan juga Portugis, teman-teman. Itu kumpul mereka. Mereka kumpul, lalu mereka mengadakan perjumpaan, diskusi, konferensi, dan mereka kemudian sepakat dengan satu hal. Kita harus mengerjakan untuk konteks kita. Dan dari situ muncul gelora yang disebut sebagai teologi pembebasan. Yang hadir dalam konteks ketidakadilan sosial, ketidakadilan ekonomi. Nah, metodologinya apa yang dilakukan oleh para teolog pembebasan ini, teman-teman? Yaitu pertama, yang disebut sebagai melihat, seeing. Yang kedua, yang disebut sebagai judging. Yang ketiga, action. Kita akan coba masuk ya. Yang pertama, teman-teman, seeing. Metode ini berarti melihat, mengobservasi, mencermati apa yang terjadi. Para teolog yang pada waktu itu adalah pendeta, jemaat, atau imam-imam di konteks-konteks lokal mereka, mereka mau mengamati apa sih yang sebenarnya sedang terjadi. Ketimpangan seperti apa yang terjadi di konteks kita. Mereka mencermati benar-benar. Oke, dan setelah mereka mencermati, lalu mereka mencoba menganalisis. Nah, pisau analisis yang mereka pakai itu beda-beda. Ada yang memakai pendekatan sejarah, ada yang memakai pendekatan literatur, ada yang memakai pendekatan sosial. Dan dalam hal ini, contohnya adalah pendekatan materialisme historis dari Marxisme. Apa itu materialisme historis? Sejarah dilihat sebagai sebuah pergulatan kelas. Pergulatan antara kelompok yang mendominasi modal-modal dan kelompok yang sebagian besar yang tidak memiliki modal. Kaum proletar, kaum pekerja. Oke, dan ini terjadi pergumulan yang terus-menerus antara yang mempunyai modal dengan yang tidak bermodal ini, kaum proletar ini. Nah, sebagian teolog pembebasan melihat ini relevan untuk kita. Tetapi mohon dicatat teman-teman, teolog pembebasan tidak serta-merta semata-mata menggunakan pemikiran ideologi Marxisme, gitu, jangan salah paham, untuk proyek teologi mereka. Enggak, ini adalah teologi. Tetapi mereka mau memakai analisis yang ditawarkan oleh Marxisme dan cocok. Karena apa? Karena Marxisme bicara mengenai konteks ketidakadilan. Oke, dan bagaimana mewujudkan perjuangan di tengah-tengah ketidakadilan ekonomi yang seperti ini. Nah, jadi mereka mengadopsi itu. Mengadopsi pemikiran Marxisme. Tapi paling tidak teman-teman kalian melihat yang pertama langkah seeing ini, langkah melihat, langkah observasi itu adalah mencermati apa yang sedang terjadi. Bagaimana kita bisa melakukan untuk konteks hari ini? Teman-teman coba perhatikan di sekitar kita apa yang tidak benar, apa yang tidak baik dalam konteks Anda yang sekarang ini sedang berada di Indonesia. Cermati itu. Lalu yang kedua, pisau untuk mencermatinya apa? Alat analisis yang akan Anda pakai untuk mencermati ketidakadilan itu apa? Oke, Anda bisa pakai banyak pisau bedah di sini. Tidak harus Marxisme. Bisa Anda memakai critical thinking. Oke, Anda bisa memakai prinsip literatur. Oke, yang mendedah suara-suara yang tidak kedengaran, misalnya seperti itu. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, judging. Nah, judging ini berarti setelah mengobservasi, maka para teolog, para imam ini akan melihat, lalu bagaimana gereja memahami realitas ini?
sebagai gereja, apa yang kita miliki? Bagaimana gereja memahami kitab suci? Bagaimana gereja memahami Allah yang berada di dalam kitab suci? Tindakan-tindakan Allah. Yang kedua, bagaimana gereja memahami tradisinya? Dan karena waktu itu mereka berada dalam konteks Katolisisme, maka mereka akan melihat bagaimana ajaran gereja. Ajaran gereja Katolik dalam hal ini untuk menerangi konteks ketidakadilan ini. Nah, kalau begitu untuk Anda yang mungkin dari tradisi Pentakosta, karismatik, apa tradisi yang diwariskan kepada Anda dari gereja Anda yang Pentakosta karismatik tersebut? Nah, itu ya yang kedua. Jadi kita melihat apa yang sudah dimiliki oleh gereja, dan di sini juga pertanyaannya, di mana gereja kita tidak pernah mengadres? Secara teologis kita nggak punya. Mengapa kita nggak punya? Lalu bagaimana kita harus membangunnya? Nah, gitu. Jadi kalau memang ada sesuatu yang belum kita punyai, kita harus pikirkan. Para imam pada waktu itu, teman-teman, mereka memikirkan nuansa dosa. Bahwa bagi mereka yang belum dipikirkan yaitu dosa secara struktural. Structural sin. Nah, itu yang tidak dipikirkan oleh gereja Katolik Roma pada waktu itu. Maka para imam ini mengajukan bahwa dosa juga ada unsur, ada dimensi struktural, dan itu penting untuk kita pahami. Nah, contohnya seperti itu. Oke, maka Anda juga bisa meneladani prinsip yang kedua ini, judging. Ya, kita menentukan apa yang diimani oleh gereja. Yang ketiga, teman-teman, yang terakhir yaitu action. Action plan seperti apa? Agenda-agenda seperti apa yang harus dikerjakan oleh orang Kristen, oleh gereja? Apa yang bisa dikerjakan oleh gereja untuk mewujudkan keadilan? Lihat ya, hal yang ketiga ini action muncul dari setelah kita menganalisis, kemudian kita dapat teologi kita, dan kemudian kita melakukan action plan. Nah, pada akhirnya nanti action plan ini ketika sudah dikerjakan, nanti akan dievaluasi lagi, teman-teman. Berhasil nggak? Nanti akan kembali lagi kepada bagian yang pertama. Seeing lagi, dievaluasi lagi, kemudian judging lagi, memunculkan action plan yang baru. Gitu ya. Jadi ini akan terus-menerus bekerja, berkelindan, dan menjadi roda yang dinamis yang bergerak. Jadi nggak hanya mati, ini, selesai. Enggak, teman-teman. Oke? Jadi yang action plan ini bicara mengenai apa yang harus dilakukan oleh gereja, apa yang harus ditindaki oleh gereja dalam pengajaran, dalam liturgi, dalam ibadah, ya, liturgi itu ibadah, dalam aksi-aksi nyata, diakonia misalnya. Yang keempat, dalam kiprah secara politik, apa kontribusi gereja jikalau ada hukum-hukum pranata-pranata yang tidak adil? Apakah gereja menyuarakan ketidakadilan itu? Nah, itu teman-teman. Prinsip untuk memahami bagaimana gereja bisa bertindak di dalam kontribusinya terhadap keadilan. Seeing, judging, and action. Nah, oke, saya cukupkan sampai di situ saja. Tampaknya saya juga sudah banyak ngomong ini. Saya akan kembalikan kepada Hari di sini untuk selanjutnya. Bagaimana Hari? Silakan. Baik, terima kasih Mas Ninjo. Mungkin Hari lagi gangguan jaringan. Bagi teman-teman yang mau bertanya, sekarang sudah dibuka sesi tanya jawab. Mungkin kita prioritaskan yang bertanya secara langsung, atau bagi teman-teman yang mungkin tidak dapat bertanya secara langsung bisa chat di kolom chat.
Mas Nindyo, apakah kita biar lengkap ya. apa kita kumpul pertanyaan dulu baru dijawab atau seperti langsung aja begini? Silakan. Joy yang take lead di sini. Oke, Mas Nindyo, ini ada pertanyaan, saya akan bacakan di kolom chat. Selamat malam waktu Indonesia, Pak Nindyo. Salam sejahtera. Saya izin bertanya mengenai inti keadilan dalam kekristenan. Kalau boleh saya interpretasikan, saya kira prinsip seberapa banyak kita mau berbagi itu erat dengan kasih agape. Bagaimana kita memberi diri bagi sesama kita tanpa memperdulikan bagaimana respon mereka pada diri kita. Itu saya kira menjadi titik terpenting bagaimana kita memahami hakikat keadilan dalam kekristenan. Tetapi masalahnya apakah kasih agape ini memungkinkan untuk diwujudkan di Indonesia? Mungkinkah idealitas agape ini benar-benar sepenuhnya dapat dibumikan dari hakikatnya yang transenden? Saya agak pesimis dalam hal ini. Very good. Terima kasih. Dan saya menangkap juga concern dari Christian untuk pesimisme ini dan itu saya pahami. Tidak apa-apa. Dan itu baik. Jadi ketika Christian memahami bahwa Anda pesimis dengan apa yang terjadi dan mungkinkah itu bisa terjadi di Indonesia, mungkinkah itu bisa terwujud di kalangan Kristen, paling tidak Anda tahu ada sesuatu yang salah di sana. Dan itu start yang baik, awal yang baik. Anda tahu ada masalah di sana. Nah, yang kedua, saya akan membahas dan mengadres apa yang Anda katakan tadi. Betul, ini adalah perwujudan dari kasih. Betul, ini adalah kasih agape. Namun saya akan kualifikasi karena Anda memakai istilah agape di sini. Kita juga harus melihat agape adalah satu dimensi dari kasih. Kasih yang utuh, cinta yang utuh itu salah satunya ada dimensi yang disebut agape. Tetapi dimensi yang lain bukan hanya agape, ada dimensi filia, ada dimensi eros. Oke, teman-teman. Nah, di sini ada dimensi storge kalau Anda mau menambahkan lagi. Mungkin di kelas SD, SMP ketika kalian belajar agama Kristen itu diajarin ya kan. Tetapi saya mau mengatakan begini teman-teman, ini bukan 4 cinta yang berbeda-beda. Dan karena agape itu ada di dalam Alkitab kita, maka semua cinta itu semua cinta agape. Enggak. Tapi masalahnya begini, agape itu baik, agape itu adalah cinta yang dari atas turun ke bawah. Cinta dari seorang sosok yang unggul, yang mulia kepada yang tidak berguna, yang tidak dianggap, yang tidak layak. Tapi ada bahaya cinta agape itu. Yaitu apa? Ini cinta yang semata-mata mau memberi. Dan kalau kita tidak waspadai, ini cinta yang juga akan terlampau mendorong orang untuk apa yang bisa aku kerjakan untuk orang lain yang tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita merebut tugas Mesias. Kita merasa diri kitalah Mesias itu. Kita bisa membantu orang lain. Salah satunya, prinsipnya adalah kita ingin mengkonvert orang. Kita ingin mempertobatkan orang. Bukan saya mengatakan itu nggak baik ya, tetapi kalau semata-mata kita hanya ingin orang itu bertobat, tetapi tidak menuntun dia untuk hidup seperti Kristus, buat apa? Begitu. Ya kan? Jadi prinsip yang sangat bahaya dari agape atau bisa bahaya dari prinsip agape adalah kita bisa merebut tugas dari Mesias. Kita bisa merebut apa yang seharusnya dikerjakan oleh Mesias. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak waspada bahwa Allah terlebih dahulu bekerja lewat orang-orang lain, budaya-budaya yang lain, pihak-pihak yang lain. Dan kita tidak mengizinkan diri kita untuk disurprise, untuk dikejutkan bahwa Allah sudah bekerja lewat orang tersebut. Jauh sebelum yang kita kerjakan. Nah, prinsip agape ini, teman-teman, yang justru muncul pada era-era kolonialisme, kalau kita mau jujur. Karena bangsa-bangsa Barat
mendaku merekalah yang punya kekuatan, merekalah bangsa-bangsa Kristen yang dipanggil untuk mensivilisasi bangsa-bangsa lain di Afrika, Asia, Australia, gitu ya. Dan mereka yang kemudian menguasai bangsa-bangsa ini. Alih-alih mereka mau mensivilisasi, mereka mau membuat manusia-manusia ini berbudaya, tetapi malah justru mengeruk keuntungan. Nah ini, nah kalau begitu kita melihat ini juga prinsip agape harus dilengkapi dengan prinsip filia, kasih persahabatan. Bukankah Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 15 Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Ayat 15 dikatakan, aku tidak lagi menyebut engkau hamba, tetapi sahabat. Gitu kan? Jadi kasih filia ini adalah kasih yang tidak lagi melihat aku yang lebih tinggi, kamu yang lebih rendah, aku mau menolong engkau. Tetapi kasih yang dalam kesetaraan, persahabatan, sama-sama berjalan bersama. Gitu. Aku nggak mungkin bisa tanpa engkau. Itu prinsip kasih filia. Dan aku mau memberikan diriku untuk engkau, untuk kita menyasar, menuju, mewujudkan cita-cita kita bersama. Misi kita bersama. Atau misi yang Allah percayakan kepada kita bersama-sama. Tapi cinta agape, cinta filia juga harus dilengkapi dengan cinta eros. Cinta eros itu adalah cinta yang mempersatukan. Ini bukan semata-mata bicara mengenai erotik, ini bukan bicara mengenai birahi, tetapi prinsip dari eros itu adalah aku melihat sesuatu yang luar biasa di dalam dirimu. You are precious. Dan karena itu aku mau dipersatukan dengan engkau. Prinsip eros adalah sebenarnya prinsip yang mengharmoniskan, yang mempersatukan. Nah, itu. Jadi, kalau Christian di sini pesimis dengan agape, usul saya adalah temukan sahabat, bangun prinsip cinta yang mau mengharmoniskan. Dan Anda akan dikejutkan bahwa akan banyak sahabat orang-orang yang punya kemauan yang sama, visi yang sama. Dan dengan mereka, Anda bisa berjuang bersama-sama. Walaupun itu hal yang kecil yang kita bisa kerjakan, tetapi tidak putus asa. Jo, aku kembalikan padamu. Oke, baik. Mas Nindyo, terima kasih. Nah, sekarang sudah ada yang raise hand. Saya persilakan untuk yang pertama. Kak Andreas, silakan Kak. Open mic dan bertanya. Oke, terima kasih Mas. Oke, selamat pagi waktu New York Mas Nindyo. Selamat malam waktu Indonesia. Sebuah kehormatan nih, akhirnya bisa Zoom bareng Mas Nindyo nih. Biasanya lihat dari YouTube aja soalnya. Saya nggak bisa lihat wajah Anda ini. Oke, Mas Nindyo, sebenarnya ini aku ada beberapa hal yang mau aku tanyakan. Kalau tadi dari pembahasan Mas Nindyo kan, Mas Nindyo bilang bahwa gereja harus menunjukkan dirinya sebagai sakramen Allah ya. Kalau kita bicara gereja mula-mula kan sebenarnya tujuan gereja mula-mula, ini koreksi aku kalau salah ya Mas, aku juga masih belajar kan. Tujuan gereja mula-mula kan itu sebenarnya keberpihakan pada orang lain ya. Banyak sekali contoh gereja mula-mula tuh yang berpihak pada kaum-kaum yang bisa kita bilang marginal. Tapi pertanyaanku gini Mas, kenapa makin sekarang gereja justru memusatkan sakramen itu kepada gerejanya sendiri gitu loh. Jadi seolah-olah jadi gerejanya sendiri yang apa ya, yang harus diperhatikan, bukan orang-orang di sekitar gereja itu. Malah banyak contoh kayaknya sekarang ini gereja ini berpusat saling mengklaim dirinya paling benar gitu kan. Aku nggak tahu sejak kapan, cuman itu yang kurasakan. Jadi banyak sekali kayaknya sekarang orang Kristen juga jadi malas ke gereja. Terus yang kedua,
ini Mas, apakah seberapa penting sih maksudnya gereja itu menyuarakan suara-suara kaum marginal? Karena seringkali kan kayak tadi tuh ada 3 metodologi kan. Yang pertama seeing, judging, dan action. Seringkali kita berhenti pada step pertama nih. Kita seeing, kita melihat, kita sudah menganalisa dengan teori ataupun analisa yang ada. Cuma seringkali kita berhenti di situ karena kita nggak berani untuk ambil action di judging dan kita tidak berani next step-nya gitu loh, di judging dan action. Karena seringkali malah ketika kita melanjutkan ke next step, kita yang malah di judging sama orang lain gitu loh. Itu Mas, itu aja sih Mas pertanyaanku Mas. Terima kasih Mas. Oke, pertanyaan yang sangat-sangat baik. Yang pertama, bicara mengenai gereja mula-mula, gereja yang berpihak pada kaum miskin, kaum yang tertindas, ya, tetapi harus dikualifikasi juga ini, Bung Andreas, yaitu bahwa gereja mula-mula itu terdirinya dari orang-orang miskin memang. Bahkan ada satu penulis yang mengatakan bahwa Yesus itu mengumpulkan dan kemudian membuat sebuah komunitas yang disebut sebagai komunitas para budak, community of slaves, begitu. Karena komunitas para hamba, gitu kan? Karena mereka ini sama-sama hidup bersama-sama dan melayani sama-sama dan saling melayani, saling menghambakan dirinya seperti tadi yang aku katakan, Markus pasal 10 tadi. Tapi justru di sini yang kita melihat adalah apapun mereka, dari latar belakang apapun seseorang, itu mereka justru akan kemudian mendegradasi diri mereka sendiri untuk membuka diri, mengizinkan orang lain untuk sama dengan mereka. Gitu kan? Nah, prinsip gereja awal adalah, kalau kita melihat ya, misalnya Irenaeus misalnya itu membuat sebuah kalimat yang sangat bagus sekali, yang harus kita ingat selalu, yaitu Allah dimuliakan ketika manusia itu diangkat. Gloriam Dei vivens homo, begitu. Allah dimuliakan ketika manusia diangkat. Nah, gereja mula-mula seperti itu. Kita melihat ya. Jadi ada orang-orang yang perempuan-perempuan yang mereka itu punya rumah, misalnya Marta dan Maria lah yang menerima Yesus. Marta yang mengundang Yesus untuk ke rumahnya. Itu berarti dia punya privilege. Di gereja awal, di gereja mula-mula, ada orang-orang yang membuka dirinya, membuka rumahnya untuk menjadi persekutuan, tempat persekutuan misalnya. Gitu. Nah, jadi gereja ini adalah prinsipnya membuka dirinya kepada semua orang. Kita juga melihat kemudian Kisah Para Rasul pasal 6 misalnya, ada masalah di sana ketika janda-janda orang-orang Yahudi itu tidak terlayani dengan baik karena para rasul saking sibuknya, maka kemudian ada diakon-diakon yang memang dipilih khusus melayani mereka. Dengan kata lain di sini adalah gereja prinsipnya mau melayani satu dengan yang lain, itu Bung. Dan yang kedua, saya mengiyakan, mengaminkan apa yang Anda katakan bahwa gereja makin hari makin membuat orang malas ke gereja, dan ini menjadi kritik dari yang fair dari anak-anak muda. Dan kalau para pemimpin gereja masih melakukan hal yang mereka itu tukaran satu dengan yang lain, bertengkar satu dengan yang lain, mereka itu cekcok dengan yang lain, mana yang benar, dan kemudian menyesat-nyesatkan yang lain, mendegradasi, membuat orang lain itu jengah karena lu salah, lu benar, doktrinmu keliru. Kita mau kemana? Kita seolah-olah membangun diri kita sendiri menjadi yang paling bagus, yang paling hebat, yang paling benar, kemudian membuat empire kita, membuat empire gereja pribadi, lalu men-shutdown yang lain. Ini celakanya. Dan di situ justru betul kata Anda, membuat orang-orang muda malas ke gereja. Nah, kalau begitu salah siapa? Saya akan mengatakan ini salah para pemimpin. Justru ketika banyak anak muda yang jadi jengah dengan gereja, itu hutang para pemimpin gereja. Kalau gitu apa yang harus dilakukan oleh
orang-orang yang satu dari gereja, dari pihak gereja. Mungkin saya tidak bisa bicara mengenai hal ini secara tegas begitu ya, tetapi saya hanya akan mengatakan sadarlah para pemimpin gereja dan bertobatlah bahwa tindakan-tindakanmu yang membuat pembedaan, pemisahan itu sudah membuat banyak orang terluka dan membuat anak-anak muda itu malas. Dan saya harap di sini teman-teman yang sedang studi teologi, mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin gereja, tidak mengulangi kesalahan para pemimpin gereja yang seperti itu. Dan apa yang tadi dikatakan oleh Andreas ini justru membuat kita harus waspada. Next time, in the future, keanggotaan gereja itu nggak penting. Sekarang saja dengan fenomena YouTube, Anda bisa ibadah online, Anda bisa mengakses gereja manapun juga kok. Gitu kan? Jadi, Anda mau menjadi gereja di 1A, tetapi mungkin persembahan Anda layangkan kepada gereja B. Dan sangat mungkin dengan fenomena anak-anak muda yang jengah ke gereja ini, mereka akan mengatakan, mungkin aku nggak akan memberikan persembahan untuk gereja, nggak apa-apa. Karena gereja pada hakikatnya adalah melayani orang-orang yang miskin, melayani mereka yang tidak terlayani. Loh, apakah gereja para rasul itu pernah ngumpulin duit untuk kas gereja? Apalagi untuk pembangunan gereja? Nggak pernah. Lihat teman-teman prinsip, mengapa Rasul Paulus sampai di 2 Korintus pasal 10 dan pasal 11 kalau nggak salah. Itu sampai fundraising ke jemaat-jemaat Makedonia di daerah Galatia dan jemaat-jemaat di Akhaya, Korintus. Karena pada prinsipnya, Anda lihat di sini, gereja itu bukan mencari untuk dirinya sendiri. Jadi gereja bagaimana menyuarakan keadilan, dan di sini setelah gereja itu seeing, tetapi ketika mau melakukan aksi sudah di-cut begitu. Prinsipnya adalah mulai dari yang realistis. Kalau memang kita tidak bisa mewarnai atau kita tidak punya kuasa untuk mengubah tatanan, mulailah dari pesan Yesus Kristus. Matius pasal 10 atau Matius pasal 25. Yesus katakan kan, barang siapa memberikan secangkir air sejuk kepada yang terkecil dari salah satu saudara ini, kamu sudah melakukannya untuk aku. Barang siapa yang mengunjungi aku, yang memberi makan, yang memberi pakaian pada waktu aku telanjang, pada waktu aku lapar, kamu sudah melakukan terhadap mereka yang paling kecil, kamu sudah melakukannya untuk aku. Jadi realistis saja yang bisa dikerjakan oleh gereja. Nah, kalau kemudian gereja bisa menggalang kerjasama dengan yang lain, dengan pihak-pihak yang lebih kuat, dengan pemerintah, dengan teman-teman kita kaum Muslim, saya pikir di situ gereja harus pakai untuk menyuarakan suara kebenaran. Gereja jangan secluded. Itu pesan saya, Bung Andreas. Jo? Oke, baik. Terima kasih, Mas Nindyo. Saya silakan selanjutnya kepada Kak Rafael. Boleh open mic-nya? Iya, terima kasih Kak Hari. Pak Nindyo, saya mau tanya, sebenarnya menurut Pak Nindyo, sudah sejauh mana gereja itu sadar akan ketidakadilan sosial ini, dan apakah ketidakadilan sosial ini atau menyuarakan keadilan ya, apakah boleh melawan hukum yang berlaku gitu? Karena misalnya seperti ini, kita sudah seeing, terus kita lihat ada anak-anak jalanan yang tanda kutip kita mau tolong ya, tapi ada aturan pemerintah yang berkata bahwa kita nggak boleh kasih makan anak jalanan gitu ya, nanti ada dendanya segala macam. Nah, apakah kita boleh untuk melawan hukum seperti itu ya? Itu kan tanda kutip melawan hukum ya. Nah, kira-kira menurut Pak Nindyo bagaimana? Terima kasih.
Halo, memang nggak ada suara atau ada ya? Sorry, terima kasih. Saya Oke, belum ini mic oke. saya. Terima kasih untuk diingatkan. Nah, pertanyaan yang sangat baik, Rafael. Dan ini ada kaitannya dengan apa yang tadi dikatakan oleh Andreas ya. Gereja yang terlampau sibuk dengan identitasnya sendiri, kadang-kadang melupakan apa yang dilakukan. Tetapi juga sekarang, Rafael bertanya hal yang konkret, yaitu bagaimana kalau melawan hukum. Pertama, kalau hukum itu benar, maka kita harus mengikuti. Tetapi kalau hukum itu menyengsarakan orang atau membuat ketidakadilan dan hanya mendukung pihak-pihak tertentu, kita harus kritis. Gereja harus turun ke jalan di sana. Nah, tetapi prinsip yang tadi Rafael katakan secara real, yaitu bicara mengenai anak-anak jalanan. Nah, saya punya teman baik yang saya kenal sejak saya itu masih remaja, dan pada waktu dia itu kuliah di Jakarta, dia perempuan, teman-teman. Tetapi dia melayani di kalangan anak-anak jalanan. Nah, ini perhatikan. Dia sebagai pribadi, sebagai individu, dia melayani anak-anak jalanan. Dia Kristen, dan dia melayani anak-anak jalanan ini untuk apa? Untuk kemudian diajar membaca, belajar, sanitasi, hidup yang lebih bersih, seperti itu. Dan juga dia ajar anak-anak ini untuk membaca Alkitab, untuk menyanyi pujian, dan berdoa. Walaupun mereka bukan Kristen. Dia berani, teman-teman. Tapi coba perhatikan prinsip ini. Dia tidak memberi duit. Karena itu yang menentang. Tidak boleh oleh hukum, kan? Tetapi dia memberikan apa yang dia bisa berikan, yaitu pengetahuan. Dan dia membagikan hidupnya kepada mereka. Sampai detik ini, sahabat saya ini, dan dia sudah melakukannya lebih dari 10 tahun, tetap melakukan itu. Walaupun dia sekarang sudah menjadi pendeta di jemaat. Tapi dia tetap turun ke jalan. Dan juga membawa anak-anak muda di gerejanya untuk ikut turun ke jalan, mengajarin anak-anak ini, teman-teman. Gitu. Dan dia bisa kumpulkan orang-orang yang dari berbagai macam kalangan. Dokter dia kumpulin. Jadi kadang-kadang ada pengobatan begitu. Kan dokter juga sangat senang kalau diajak seperti ini. Begitu. Ya, jadi ini yang bisa dikerjakan oleh gereja. Sampai sejauh mana, pertanyaannya, masing-masing gereja punya concern yang berbeda-beda. Tetapi kalau memang gereja tidak bisa melakukannya, ada panggilan secara pribadi yang kita bisa tetap kerjakan. Misalnya kalau Anda mau memulai, misalnya, bikin aja bimbel untuk orang-orang yang tidak punya. Kumpulkan teman-teman kalian. Gitu. Mengapa tidak? Untuk anak-anak jalanan, untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah. Daripada mereka ngamen, kan lebih baik dikumpulin untuk kemudian mereka itu diajar. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Nindyo. Saya lanjut ke kolom chat dulu ya, nanti balik lagi ke yang pasien. Nah, di kolom chat ini ada panjang dari... Oh, ini Ibu Erli, saya kenal. Nah, jadi pertanyaannya begini, saya bacakan ya. Bagaimana praktek nyata melakukan keadilan sosial sebagai orang Kristen bagi sesama Kristen lebih dahulu? Karena yang saya lihat sekarang justru agama-agama, termasuk agama Kristen, ternyata lebih banyak menyajikan penghakiman atau merasa paling benar, atau kekerasan, atau saling menuding sesat antara doktrin dan sinode. Warna kekristenan yang adil seperti bagaimanakah yang seharusnya diwujudkan jika terjadi hal seperti itu? Lalu saat kita mau bertindak tegas menindak ketidakadilan atau kekerasan, kecenderungan kita akan dianggap tidak memiliki kasih. Jadi keadilan sosial yang bagaimana yang bisa dilaksanakan dengan kondisi seperti sekarang? Makasih, Mas. Ya, pertama, jangan kepo. Jangan kepo dengan orang-orang yang menyesat-nyesatkan itu. Dengan kata lain, saya mau mendorong Anda yang muda, cut budaya yang toksik tersebut.
itu meracuni. Anda tidak akan kemana-mana. Kalau selalu mengurusi masalah benar-salah, Anda nggak akan kemana-mana. Dan Anda hanya akan disibukkan dengan ngurusin mana yang benar, mana yang salah. Dan gereja nggak akan pernah melakukan tugasnya untuk yang lain. Karena itu, walaupun di YouTube itu berjejal, pendeta saling menganatema, menyesat-nyesatkan, mulai dari Anda, nggak usah tonton. Daripada Anda menonton hal yang tidak bermanfaat, lebih baik Anda pakai waktu Anda untuk belajar sendiri. Daripada Anda menghabiskan waktu untuk hal-hal yang toksik semacam itu, bikin ajang-ajang seperti Terang Progresif ini. Bikin ajang diskusi sendiri. Dengan kata lain, justru saya mau memuji, saya mengapresiasi gerakan teman-teman Jo, Hari, dan teman-teman seperti ini untuk mengadakan acara yang semacam ini. Kenapa? Anda sedang membuat jalan ketiga. Ini adalah ruang ketiga bagi Anda. Ruang yang pertama itu mereka yang merasa punya kuasa, mereka yang merasa punya kebenaran. Yang kedua, yang ditindas, yang lemah itu. Dan Anda sedang membuat ruang ketiga. Dan ruang ketiga ini tidak akan disukai oleh dua pihak yang bertentangan. Gitu. Ya. Anda sudah melakukan satu sisi subversif di sini. Subversif berarti Anda mau mengatakan urusan yang saling menyesatkan itu bukan urusan saya, itu bukan concern saya. Dan saya mau mengisi hidup saya dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Jadi, Jo, Hari, dan teman-teman yang menggagas Terang Progresif ini, you are on the right track. Dan ini yang harus kalian kerjakan. Dan teman-teman muda lebih perbanyak diskusi yang semacam ini. Encourage teman-teman untuk membaca, misalnya, membaca buku, dan kemudian merenungkan, merefleksikan, dan bertanya, apa yang kita bisa kerjakan? Misalnya, Anda bersama-sama aja temukan satu buku yang kemudian Anda bisa diskusikan. Ya kan sekarang Zoom itu gratisnya kayak begini, atau Anda bisa membuat IG Live sama-sama mendiskusikannya. Ya, ini hal yang baik. Jadi, percayalah, mereka-mereka yang urusannya itu menyesat-nyesatkan, sebentar lagi mereka akan selesai kok. Dan masa depan itu ada di Anda. Tapi kalau Anda itu perpetuate, Anda melanjutkan apa yang mereka kerjakan, yang melakukan Anda melakukan yang toksik-toksik yang mereka sudah kerjakan itu, Anda akan sama saja dengan mereka. Ya, itu ya. Nah, lalu apa hal yang konkret yang bisa kerjakan? Saya tadi sudah sampaikan tadi. Bikin diskusi, bikin aksi yang nyata yang bisa kira-kira dikerjakan itu apa. Saya punya kelompok diskusi yang lain, bukan teologi saja, teman-teman ya, tetapi kami belum pernah ketemu. Tetapi dari percakapan-percakapan itu tiba-tiba muncul, kita kapan-kapan bikin yuk aksi-aksi yang nyata, kita kumpulin uang untuk membantu bencana ini misalnya. Itu hal yang praktis yang bisa kita kerjakan. Dan yakinlah, makin Anda banyak kumpul, Anda akan makin punya ide, gagasan untuk tahu apa yang Anda bisa kerjakan. Gitu. Ketimbang hanya menjadi pembeo mereka-mereka yang menyesat-nyesatkan yang lain. Oke? Jadi pesan saya adalah kepada rekan-rekan yang lebih muda, stop budaya yang toksik. Jo atau Harry, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sudah kunci pertanyaan, jadi sudah nggak ada pertanyaan yang masuk, tapi akan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan yang sisa dan yang ada angkat tangan. Nah, saya satu lagi di chat, nanti balik ke yang raise hand, nanti balik ke chat lagi. Nah, ini dari Kak Aldi Abdillah. Malam Mas Nindyo, idealnya gereja bisa melakukan aksi bagi ketidakadilan keluar kelompoknya. Tapi sepertinya kita lebih suka menolong orang-orang yang sekelompok, sesama orang Kristen, atau lebih parah sesama sinode. Ya, terlebih di Indonesia kita ada di dalam konteks masyarakat yang begitu beragam dalam suku, agama, ras. Apakah teologi pembebasan yang disinggung Mas Nindyo harus dielaborasi lagi dengan konteks lokal? Good. Terima kasih.
Nah, ini sangat penting teman-teman, juga menjadi realitas di Indonesia, yaitu apa yang saya sebut sebagai kronipati. Saya punya istilah filipati, itu deep feelings for friends, tetapi juga ada kronipati. Kronipati itu adalah saya punya patos, saya punya deep feelings kalau dia itu kroni saya, kalau dia itu konco saya, gitu. Dan itu berbahaya. Jadi loyalitas kita, kebaikan kita hanya kita tujukan pada orang-orang yang sama dengan kita. Dan yang berbeda, entah dia ancaman, atau dua, dia orang yang harus kita tundukkan. Orang yang harus kemudian sama seperti kita, baik dalam pikiran, tindakan, cara berpakaian, cara berdandan, cara berpikir, dan sebagainya, dan seterusnya. Tapi itu adalah prinsip kolonial yang kita tidak sadari. Ya kan? Kita sudah hidup di dalam postkolonialisme, teman-teman. Nah, kalau begitu bagaimana prinsipnya? Ya prinsipnya bagi saya adalah kembali kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Lihat siapa yang paling kecil di antara kita. Siapa yang paling lemah di sekitar kita. Dan justru di situ tantangannya adalah apakah kita bisa melihat wajah Yesus. Itu sih yang saya bisa katakan. Bagaimana konkretnya? Oh, kita bisa terjemahkan lagi secara lebih lanjut. Dan bagaimana itu? Ya Tuhan Yesus sudah jelas katakan di Matius pasal 25 itu kan. Begitu. Lapar, haus, mereka dalam penjara, mau nggak mengunjungi? Dan siapa mereka itu di tempat di mana Aldi itu berada? Dan itu Aldi yang bisa menjawabnya. Oke, keren, mantap. Oke, saya lanjut kepada Kak Aris. Silakan Kak Aris, open mic-nya. Wih, halo. Silakan Kak. Terima kasih Kak. Kak Nindyo, terima kasih untuk penyampaian Beta, banyak belajar. Terima kasih. Dari penanya-penanya sebelumnya, Beta menangkap kalau semua lebih cenderung menyalahkan gereja. Ya, itu dengan pergumulan masing-masing. Tapi dari penyampaian tentang teologi pembebasan, Beta juga mengingat bagaimana gereja di India juga bersyukur dengan perjamuan kudus sehingga bisa menghapuskan kasta. Jadi dalam gereja tidak ada lagi kasta karena saya memahami diri mereka itu sebagai petubuh Kristus. Tapi dari materi hari ini, Beta sangat senang dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bilang bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa ini bisa merdeka. Nah, Beta ingin Kak Nindyo mungkin bisa membantu kita semua di sini berkaitan dengan teologi rahmat ini. Apakah itu bisa menjadi salah satu solusi untuk tadi xenofobia atau heterofobia dan lain-lain? Karena kita kan kecil kan di Indonesia. Apakah teologi rahmat ini juga bisa disumbangkan sekaligus menghilangkan politik identitas? Jangan pilih dia karena dia agama A, agama B. Apakah ini juga bisa menjadi solusi? Terus yang kedua, kemarin nonton film Kinipam di Papua dan aduh rasanya sedih sekali karena kesenjangan sosial yang ada di Indonesia, dan Beta berpikir sebagai seorang teolog, apalagi agama yang minoritas, aduh bagaimana agama bisa menyumbangkan sesuatu. Tapi Beta senang dengan apa yang Kakak sampaikan bahwa bangunlah jalan ketiga dengan teman-teman yang lain. Untuk itu menarik sekali karena jujur dalam tubuh Kristus, kalau tentang kesenjangan sosial, pelaku dan korban juga tubuh Kristus. Nah, itu jadi satu tantangan tersendiri kan, karena ya itu. Tapi ini menarik untuk bisa bergumul bersama, apalagi dalam konteks Beta di Kupang, mungkin juga di teman-teman lain yang terjadi sekarang bahwa ada rumah tanpa orang dan orang tanpa rumah. Nah, itu apa yang Kakak sampaikan hal malam ini juga sangat menolong untuk bangunlah jalan ketiga dan jangan pusing dengan hal-hal lain. Jadi senang bisa belajar. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, Kak. Terima kasih.
Terima kasih Aris, terima kasih. Ini sangat luar biasa, 2 poin yang saya catat yang Bung Aris katakan ini sangat penting, dan menurut saya teologi rahmat itu prospektif untuk kemudian dikembangkan di Indonesia, dan saya justru ingin belajar lebih lanjut dari Anda jika Anda punya mengembangkan ini. Tetapi saya mau komen tentang teologi rahmat itu begini, Bung Aris. Sebenarnya pada waktu tahun sudah sejak 70-an sebenarnya, Profesor Richard Haskin yang pertama-tama memperkenalkan teologi kerahiman sebenarnya di Indonesia. Tapi entah beliau itu punya tulisan atau enggak, saya nggak tahu, tetapi Prof. Haskin pada waktu saya tinggal dengan beliau di Seattle itu mengatakan bahwa beliau yang memperkenalkan teologi kerahiman, rahmat, rahim, raham, itu kan sama dari kata yang sama. Beliau yang memperkenalkan itu. Nah, tapi bisa dilihat lagi, dan dari kata rahmat, rahim itu kan muncul kata belas kasihan di dalam Alkitab, ya, atau yang dalam teologi yang lalu itu disebut sebagai compassion. Nah, ketika orang itu compassion, teman-teman, maka harafiahnya itu adalah seisi perutnya itu bergejolak. Ketika orang melihat ketidakadilan, Yesus melihat ketidakadilan, Yesus dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Harafiahnya itu, maka bergejolaklah seluruh isi perutnya Yesus. Jadi ada sesuatu yang membuat Yesus tidak nyaman di situ ketika terjadi ketidakadilan. Jadi Bung Aris, itu yang menjadi catatan saya mengenai teologi rahmat, dan saya pikir itu yang harus kita eksplorasi lebih lanjut. Dan yang kedua, bicara mengenai rahmat. Rahmat itu kan menarik. Kalau di Kristen Protestan itu banyak pakai kita anugerah, tapi rahmat banyak dipakai oleh saudara-saudara kita Katolik untuk menerjemahkan kasih karunia. Mereka memakai rahmat itu sebenarnya. Nah, di sini juga kita perlu pahami bahwa rahmat itu, teman-teman, itu misalnya bukunya Roger Haidt, The Experience and Language of Grace, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, apa ya, model-model rahmat kalau nggak salah. Tapi istilah yang dipakai adalah rahmat. Nah, bicara mengenai rahmat, itu tidak bisa kita berkata begini, bahwa rahmat itu adalah aku saja yang dirahmati oleh Allah, dan aku yang kemudian menjadi penolong untuk sesamaku. Enggak. Sekali lagi, tadi sudah saya singgung sebenarnya. Allah itu sudah bekerja lebih dahulu daripada kita. Karena itu jangan pernah mendaku kita itu satu-satunya alat Allah. Jangan pernah kemudian kita itu memegahkan diri bahwa Allah itu kalau enggak ada kita, maka dia akan rugi luar biasa. Enggak, teman-teman. Allah sudah kerja dahulu melalui manusia-manusia yang lain, bahkan manusia-manusia yang belum percaya, bahkan bukan hanya manusia, melalui alam ciptaan, melalui tumbuhan, melalui hewan-hewan. Dan karena itu, bicara mengenai rahmat, kita akan melihat dan terpesona, Allah sudah hadir terlebih dahulu sebelum kita. Nah, karena itu justru kita juga sifat kita, karakter kita harus terbuka dengan karya-karya Allah yang kita bisa jumpai di mana saja. Nah, itu komentar saya tentang teologi rahmat. Yang kedua, ini hal yang sangat penting, Bung Aris. Saya senang sekali Anda mengulik ini. Bukan hanya di Papua misalnya, ya, ketika pelaku dan korban itu juga adalah warga gereja, tetapi kalau saya boleh menyebut, misalnya di NTT juga masalah human trafficking. Bukankah gereja juga mungkin komplisit dengan hal ini? Tetapi bukan hanya masalah ini saja, kita kembali lihat kasus-kasus tahun 65, kasus-kasus Mei 98, kasus-kasus yang terjadi ketidakadilan di Indonesia. Orang-orang Kristen juga komplisit. Nah, sekarang problemnya yang sangat cerdas, bernas Bung Aris katakan adalah bagaimana ketika pelaku dan korban ini sama-sama warga gereja. Sama-sama tubuh Kristus.
Nah, di sini, Bung, yang harus diingat, prinsip teologi pembebasan itu bicara mengenai salvation, bicara mengenai keselamatan. Itu bukan semata-mata hanya bagi orang yang miskin, lalu mereka itu tidak miskin lagi. Bukan itu prinsipnya. Prinsipnya dalam teologi pembebasan yang sangat jelas dikatakan oleh Gustavo Gutierrez misalnya, ya di buku A Theology of Liberation. Dia mengatakan bahwa keselamatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah terwujudnya sebuah communion, persekutuan antara Allah dengan Allah dan manusia. Harmoni. Martin Luther King Jr. misalnya. Apa sih tujuan dia menyuarakan hak asasi manusia, khususnya untuk orang-orang kulit hitam? Apakah kemudian orang-orang kulit hitam akan menjungkir balikkan tatanan yang semula mereka itu tidak punya tempat di pemerintah, mereka harus berada di pemerintah? Bukan itu. Tetapi buat Martin Luther King Jr. ya, tujuannya yaitu terwujudnya komunitas yang dicintai. A beloved community. A beloved community itu yaitu sebuah masyarakat, sebuah komunitas yang terdiri dari baik orang kulit putih maupun orang kulit hitam. Baik perpetrator dan korban. Perpetrator mengakui komplisit mereka, tindakan mereka, tetapi korban juga memberikan maaf. Tetapi juga terjadi pemulihan di sana, ada reparasi, ada perbaikan. Bahwa yang lalu itu diakui, lalu juga ada kerjasama untuk kemudian memperbaiki kondisi. Nah, itu yang ingin diwujud nyatakan oleh Martin Luther King Jr. Maka, dalam kaitan dengan keadilan sosial, tidak pernah gereja akan mentolerir kalau dikatakan begini, ya waktu saja yang akan menyembuhkan luka-luka masa lalu. Enggak mungkin itu. Apa yang terjadi di masa lalu harus diakui, nggak boleh ditutupin. Harus dibuka, dan karena itu kita harus belajar juga konteks misalnya seperti di Afrika Selatan. Apartheid. Ada komisi Truth and Reconciliation, komisi kebenaran dan pendamaian, rekonsiliasi. Yang artinya apa? Kebenaran harus dibuka. Nggak boleh ditutup-tutupi. Nah, Indonesia di sini susah dalam hal ini. Tetapi yang saya ingin katakan adalah apa yang harus kita kerjakan kalau begitu. Sekali lagi teman-teman, buat anak-anak muda yang gelisah, Anda yang gelisah, cukuplah sampai di sini, Anda tidak mengikuti apa yang diteladankan oleh pemimpin-pemimpin kita, orang-orang di atas kita, namun dalam kecintaan Anda terhadap gereja, terus tanyakan, apa yang bisa Anda kerjakan bersama dengan gereja demi merebaknya komunitas kerajaan Allah, tetapi juga bersama mereka yang saat ini sedang tertindas. Jadi di sini saya tidak menganjurkan bahwa Anda keluar dari gereja. Perhatikan, saya adalah pendeta dan saya masih tetap pendeta saat ini, begitu. Dan saya menjadi bagian dari komunitas saya. Dan karena itu, Anda terus bertanya, apa yang bisa kita kerjakan bersama-sama dengan gereja? Kalau seandainya gereja tidak mungkin melakukannya saat ini, tadi Bung Aris juga sudah mereiterasi apa yang saya katakan, ciptakan ruang ketiga, ruang yang mandiri, bersama dengan orang-orang yang punya concern yang sama. Dan yakinlah teman-teman, orang yang seperti itu tuh ada. Kalau Anda sedang putus asa, seolah-olah Anda tidak berjuang sendiri, tidak ada teman yang bersama-sama dengan Anda, ingatlah 1 Raja-Raja pasal 19. Pada waktu Elia itu capek, padahal waktu itu dia habis KKR besar-besaran dengan mukjizat yang luar biasa, mengalahkan 450 nabi Baal dan Asyera, ya kan? Lalu dia mengatakan, Tuhan, buat gua, gitu kan? Nggak ada orang-orang yang sama dengan saya, nggak ada orang-orang yang sebaik saya, Tuhan, saya sendirian. Semua orang brengsek. Tuhan katakan apa? Elia, jangan macam-macam loh.
Lo jangan mikir begitu loh. Masih ada 7.000 orang yang tidak tunduk di bawah berhala, di bawah kaki Baal. Dengan kata lain, Elia sendiri, nabi besar itu diajak oleh Tuhan untuk tidak menutup mata dengan memegahkan diri bahwa dialah yang terbaik. Bahwa dialah satu-satunya yang bisa mengerjakan hal ini. Enggak. Dengan kata lain, Elia, kalau saya mau membahasakan, Elia, kenapa sih lu nggak bisa membuat ruang ketiga? Lihat ini ada banyak orang yang juga tidak menyembah berhala. Jangan macam-macam lu, Elia. Nah, itu teman-teman. Jadi kita diajak juga untuk tidak kemudian merasa bahwa diri kita yang paling bagus. Diri kita yang paling baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Mas Nindios. Silahkan Kak Ikat, boleh open mic-nya. Oke, selamat malam Hari, terima kasih. Selamat malam Pak Nindyo, kami di Indonesia malam Pak. Pak, saya malam. Fikar dari Sulawesi Tengah. Pak, saya mau bertanya begini Pak. Bagaimana dengan larangan mendirikan rumah ibadah? Itu apakah kita akan tetap melawan dalam tanda kutip sebagai ketidakadilan sosial? Atau kita tetap mengasihi dan artinya begini, kita tidak merespon karena ini adalah sebuah penggenapan dalam Alkitab, karena Tuhan Yesus bilang kan begitu, kamu akan tidak disuka, dianiaya oleh pokoknya gitu kan Pak, kalau ikut Tuhan Yesus akan banyak rintangan. Apakah yang harus kita lakukan sebagai anak muda Kristen? Terima kasih Pak Nindyo. Very good. Ini pertanyaan yang sangat baik. Yang pertama, Bung Fikar, izin mendirikan rumah ibadah itu jelas ketidakadilan. Oke. Yang kita harus juga berani berjuang untuk menentang itu. Akan tetapi kita juga harus melihat dan harus kritis juga. Karena begini teman-teman, mengapa sampai terjadi pelarangan rumah ibadat, begitu ya kan? Jangan-jangan ini juga hal yang baik buat orang Kristen. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa rumah ibadat itu perjuangan menentang ketidakadilan atas pendirian rumah ibadat itu nggak boleh ya. Karena saya sendiri pada waktu saya di Jakarta, saya mendampingi GKI Taman Yasmin yang ditutup bersama dengan HKBP Philadelphia pada waktu itu. Dan hampir tiap minggu, teman-teman, kalau saya itu bisa, saya beribadah di seberang Istana Negara. Begitu. Jadi saya mau menunjukkan komitmen saya sebagai hamba Tuhan, saya membela hak mereka. Tapi saya membela hak mereka karena ini sudah gereja, ya kan? Ini sudah punya tempat dan badan hukumnya, dan mereka tuh jelas berada di dalam relasi dengan gereja-gereja yang sudah punya izin. Oke. Nah, dan bukan gereja yang baru yang oleh kemudian mempertobatkan orang, membaptiskan orang, kemudian kita mau bikin gereja, lalu kita mengajukan gereja untuk diizinkan rumah ibadat itu, begitu kan? Nah, itu harus menjadi pertimbangan kita juga. Akan tetapi, kalau seandainya Anda menjumpai bahwa ini secara legal forman pengajuan tempat ibadah itu sudah pas, tetapi ada ketidakadilan di situ. Pertama, saya yakin anak-anak muda ada yang resah, dan itu tidak hanya Anda, tidak hanya kita, orang-orang Kristen, tetapi ada anak-anak muda yang lintas agama yang resah. Kalau Anda punya akses untuk mengenal mereka, bikin jaringan. Banyak jaringan. Banyak bercakap-cakap dengan mereka. Banyak bertukar pendapat dengan mereka. Begitu. Lalu juga cermati, karena anak-anak muda juga jengah dengan konteks dan kondisi yang tidak adil
di kalangan mayoritas dan dominan juga. Itu bisa terjadi. Lalu juga bicarakan dengan pihak-pihak yang tahu hukum, sehingga ketika kita bicara mengenai keadilan, kita juga bisa mendengar hukum apa yang sebenarnya sedang berlaku di Indonesia. Oke, tetap hukum itu tidak sempurna, dan kalau memang hukum itu tidak adil, kita wajib untuk berkata tidak, teman-teman. Tetapi juga kita harus cermat dan kita harus tahu benar-benar pranata hukumnya itu seperti apa sih. Dan karena itu kalau kita bukan ahli hukum, kita harus dengar dari mereka yang tahu hukum. Karena itu bertemanlah, bersahabatlah dengan mereka yang tahu hukum. Gitu kan? Jadi bikin jaringan, kenali jaringan, kembangkan jaringan kita lebih luas lagi. Dan di situ kita akan melihat kontribusi kita apa untuk kemudian kita mengubah dan berjuang bagi mereka yang sekarang ini sedang berada di dalam masalah perizinan gereja. Begitu, Fikar, Bung Fikar? Baik, Terus terima maju. kasih, Mas Nindyo. Terima kasih Nah, pertanyaannya. Terima kasih Pak Nindyo. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Amelia Sugianto. Selamat malam, Mas Nindyo. Bagaimana pandangan Mas Nindyo terkait oknum pendeta yang melegitimasi atau mendukung tindakan separatisme di Papua dengan menginterpretasikan bahwa apa yang mereka lakukan sesuai firman Tuhan, dan mereka mengklaim tindakan separatisme tersebut adalah perjuangan demi keadilan rakyat Papua. Apakah ada yang salah dari interpretasi pemikiran mereka dalam mengurai konteks keadilan di Alkitab? Problem Papua ini kompleks sekali. Problem Papua ini juga sangat rawan untuk dibicarakan secara terbuka, teman-teman. Maka izinkan saya untuk tidak bicara di sini. Tetapi bagi teman-teman yang tertarik untuk mendiskusikan mengenai Papua, usul saya adalah pertama, jangan semata-mata melihat dari satu sisi, baik dari sisi Papua maupun dari sisi negara Indonesia. Jangan juga cepat-cepat menjudge bahwa orang-orang yang mendukung pemerdekaan Papua ini adalah kaum separatis. Tetapi juga jangan kemudian menjadi pemberontak negara untuk kemudian mengatakan bahwa kita harus mendukung ini semata-mata karena mereka itu sedang berjuang. Enggak, begitu ya. Cermati dan ikuti diskusinya, pelajari baik-baik, ikuti berita-beritanya, dan sebagai orang-orang yang kritis, teman-teman, coba lihat dan baca between the lines, gitu ya. Jadi misalnya ada berita itu ya, itu Anda tidak hanya melihat dan mendengar beritanya saja. Ini penting buat kalian yang anak-anak muda yang terbiasa dengan budaya Instagram, YouTube, berita-berita yang flash breaking news begitu, atau sekarang juga Twitter yang memang berita-berita pendek. Tapi coba read between the lines. Kalau ada berita yang semacam ini, kira-kira apa yang tidak tercover dalam berita ini? Di berita ini ada gap apa ini yang diberitakan dengan yang kira-kira mau disampaikan begitu. Lalu di berita ini apa yang tidak tercover dan bagaimana saya tahu dan saya bisa mengakses berita-berita yang tidak tercover oleh berita ini? Saya harus, intinya adalah recheck, cross check. Ya, cek ulang tetapi juga cek silang. Maka Anda tidak hanya mengikuti ini kontra itu. Ya kan? Ini ideologis. Oke? Nah, teman-teman, jadi dalam hal ini konteks Papua ini harus kalian, dan bagi saya mendorong kalian pelajari baik-baik sebagai hamba Tuhan. Tahan diri untuk kemudian memberikan judge apakah mereka itu mau separatis, memisahkan diri. Oke? Tapi
Anda harus menjadi orang-orang yang, kata firman Tuhan itu, banyak mendengar, sedikit berkata-kata, tetapi juga hendaklah tiap-tiap orang itu mendengarkan suara roh yang dibicarakan kepada gerejanya. Dan saya rasa itu relevan untuk konteks politik di Indonesia juga. Oke, baik. Terima kasih Mas Nindyo. Luar biasa webinar hari ini serta sesi tanya jawab berjalan dengan baik dan keren lah. Nah, itu sudah pertanyaan terakhir. Sebelum menutup, saya menginformasikan ke teman-teman, nanti teman-teman bisa follow, bagi yang belum follow Instagram Terang Progresif. Nah, di sini kami akan menghadirkan konten-konten yang menarik tentang masalah-masalah sosial, masalah-masalah lingkungan, dan juga nanti kalau ada webinar berikutnya, teman-teman bisa mengetahui informasinya. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati teman-teman yang sudah hadir. Saya meminta ke Mas Nindyo kalau boleh tutup di dalam doa untuk kami di sini, orang-orang yang memiliki hati dan peduli terhadap masalah-masalah sosial ini. Terima kasih. Yuk kita berdoa. Ya Allah kehidupan, Tuhan yang mencintai kami, Tuhan yang mereksa semesta di dalam rengkuhan cinta kasih-Mu. Terima kasih untuk malam ini, waktu pagi hari di mana aku berada, Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Kau berikan pada kami semua untuk kami boleh sharing. Kami boleh bersama-sama berbicara pokok hal yang sangat penting mengenai iman Kristen dan keadilan sosial. Tuhan, Kau sudah membukakan bagi kami begitu banyak keprihatinan. Dan hamba-Mu mengucap syukur bahwa keprihatinan yang seperti ini dimiliki oleh anak-anak muda, oleh teman-teman yang saat ini sedang melatih diri mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pemimpin-pemimpin gereja, menjadi pelayan-pelayan Tuhan, dan biarlah mereka menjadi pelayan-pelayan yang tidak hanya melayani orang-orang yang Tuhan percayai di dalam gereja mereka sendiri, tetapi juga melayani bangsa, melayani sesama, melayani orang-orang yang saat ini sedang dalam kesusahan kedukaan. Tuhan, terima kasih untuk forum Terang Progresif ini, yang sudah diciptakan oleh rekan-rekan muda untuk menjadi ruang yang diskusi, mendiskusikan proyek-proyek, mendiskusikan hal-hal yang sangat baik seputar iman dan concern-concern publik lainnya. Tuhan berkati teman-teman yang menjadi moderator dari Terang Progresif, dan berkati juga kami semua. Kiranya Tuhan menolong supaya ini bukan menjadi hal yang terakhir yang dibicarakan, tetapi kiranya menjadi cambuk untuk ke depan teman-teman muda ini boleh menjadi suara alternatif di tengah-tengah kebekuan suara gereja, di tengah-tengah juga carut-marutnya kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah-tengah identitas yang makin mengerak di antara orang Kristen, yang semata-mata hanya memikirkan diri sendiri, identitas pribadi, identitas kelompok. Dan kiranya dari tempat ini Tuhan, muncul pemimpin-pemimpin muda yang kemudian punya concern yang melintas batas, yang keluar dari kotak yang ada. Tetapi dalam rahmat-Mu, mereka akan tampil sebagai orang-orang yang peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, sambil mereka tetap menjaga cinta yang murni dalam hati mereka. Kami memohon dan menyerahkan tiap-tiap kami yang ada di sini. Terima kasih ya Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami malam hari ini. Berkati malam ini, teman-teman yang akan istirahat atau melanjutkan tugasnya, melanjutkan belajarnya, mampukan mereka untuk makin belajar lebih lanjut. Dan jadikan mereka juga menjadi pemikir-pemikir Kristen yang punya concern bagi bangsa dan negara dan lingkungan mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin.